Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah konsep matematika. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar mengenai akar dan pangkat suatu bilangan. Jadi nanti setelah kita mempelajari bab 6 ini, kita dapat memahami konsep dasar aritmatika yang berhubungan dengan perpangkatan dan akar bilangan. Yang kedua, mahasiswa nanti dapat menggunakan konsep dasar aritmatika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan membahas mengenai perpangkatan dan akar bilangan. Jadi, perpangkatan merupakan perkalian berulang atau berganda pada suatu bilangan dengan faktor bilangan yang sama. Nah, bentuk perpangkatan dapat ditulis sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya kali A. Misalkan, A saya ganti dengan bilangan 3 dan N adalah bilangan 4. Jadi 3 pangkat 4 itu berarti perkalian berulang dari bilangan 3 sebanyak 4 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini berulang sebanyak 4 kali. Gitu ya. Kemudian, dalam perpangkatan itu ada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah A kali B pangkat N itu bisa diuraikan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Ya. Kemudian, contoh yang pertama ya, misalkan saya beri contoh 2 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian yang kedua, A pangkat N kali A pangkat M itu hasilnya adalah A pangkat N ditambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 5. Jadi 2 pangkat 8. Ya. Yang dijumlahkan itu adalah pangkatnya, asalkan bilangan pokoknya sama. Kemudian A pangkat N dibagi A pangkat M itu pangkatnya menjadi pengurangan. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5 hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikurang 5. Yaitu dikurang ya 2 pangkat negatif 2. Ya. Selanjutnya kalau ada pangkat, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Misalkan 2 pangkat 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 2 kali 3. Jadi silahkan bisa dipahami untuk sifatnya. Jadi kalau perkalian itu berarti pangkatnya dijumlah, tapi kalau pangkat dipangkatkan lagi itu pangkatnya dikalikan. Nah, untuk sifat yang kelima, kalau misalkan ada A dibagi B pangkat N, berarti kita bisa menguraikan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Misalkan, 2 per 3 pangkat 2 itu bisa diurai menjadi 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kalau untuk yang keenam, sifat keenam, A pangkat negatif N itu bisa diubah menjadi 1 per A pangkat N. Misalkan, A-nya saya ganti angka 2. 2 pangkat negatif 3. Berarti, menurut sifat itu, berarti bisa diubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Ya, kemudian sifat yang terakhir, A pangkat 0 adalah 1. Jadi, berapapun bilangan, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Oke. Diingat-ingat ya untuk sifat-sifat perpangkatan. Nah, kemudian untuk cara pengerjaan perpangkatan saya rasa sudah jelas karena tadi juga sudah saya berikan contoh untuk sifat-sifatnya. Kemudian saya lanjutkan ke akar bilangan. Ya. Jadi kalau ada pangkat itu lamanya adalah akar. Ya. Jadi akar bilangan itu adalah perpangkatan dengan pangkat atau eksponen bilangan pecahan. Atau bisa juga disebut sebagai pangkat rasional. Nah, tanda akar dinotasikan dengan ini ya, akar A, kemudian di sini ada N kecilnya. Nah, kita bisa membacanya menjadi akar pangkat N dari bilangan A.
Ya, atau bisa ditulis dengan notasi A pangkat 1 per N. Jadi ini bukan 1 per A pangkat N ya, tapi A pangkat 1 per N. Nah, contohnya, saya mau menuliskan di sini akar 2, tapi di sini pangkatnya 3. Nah, ini dibaca menjadi apa? Akar pangkat 3 dari bilangan 2. Jadi, kita bisa membaca akar 3 dari bilangan 2. Atau kita bisa menuliskan menjadi apa ini? 2 pangkat 1 per 3. Mengapa 1? Karena di sini 2 itu sebenarnya di sini adalah pangkatnya 1. Ya, jelas? Nah, di sini ada operasi hitung akar bilangan. Ya, jadi yang pertama adalah tadi seperti definisinya bahwa akar pangkat N dari A bisa ditulis menjadi A pangkat 1 per N. Tadi sudah saya berikan contoh. Kemudian yang kedua, akar pangkat N dari akar pangkat N dari bilangan A pangkat M itu adalah A pangkat M per N. Misalkan contohnya adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 adalah berapa? Berarti menuliskannya 2 pangkat 3 per 3. Ya, di sini M-nya, yang atas ini M-nya, kemudian yang bawah ini adalah N-nya. Ya. Atau saya beri contoh lagi yang M dan N-nya berbeda. Akar pangkat 2 pangkat 3 di sini 4. Berarti bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 3 per 4. Jelas ya? Nah, kalau di sini untuk sifat yang ketiga, operasi hitung yang ketiga, di sini tidak ada pangkatnya. Ya, kalau tadi yang sifat 1 dan 2 itu kan ada N-nya. Kalau yang ketiga itu tidak ada N-nya. Sehingga kalau tidak ada berarti ini adalah 2. Ya. Nah, kalau akar 3 itu sama saja dengan 3 pangkat setengah. Ya. Kalau akar 4 berarti 4 pangkat setengah. Hasilnya berapa? 2. Betul ya. Kemudian akar A kemudian dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah A. Ya, contohnya akar dari 4 kemudian dikuadratkan. Nanti hasilnya adalah 4. Nah, asal-usulnya bagaimana? Kita kembali ke sifat nomor 3. Ya, akar A berarti kalau misalkan di sini akar 4, kita bisa menuliskan 4 pangkat setengah. Kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah, kalau tadi kita kembali ke sifat perpangkatan, kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Berarti 4 pangkat setengah kali 2. Hasilnya adalah 4. Ya, kemudian sifat selanjutnya akar A kali akar A hasilnya adalah A. Akar A kali akar B tinggal isinya dikalikan. Ya, misalkan akar 3 kali akar 2 hasilnya adalah akar 3 kali 2, yaitu akar 6. Itu juga berlaku untuk pembagian. Kalau akar A dibagi akar B berarti akar A per B. Contoh akar 3 per akar 2 hasilnya adalah atau bisa ditulis menjadi akar 3 per 2. Nah, untuk yang ke-8, N akar A bisa tambah atau dikurangi dengan M akar A. Nah, kalau misalkan akar A-nya sama, bilangan A-nya sama, maka koefisien dari akar A itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Misalkan 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, ini kan sama akarnya ya, akar 2. Ini bisa dijumlahkan menjadi 3 ditambah 5 kali akar 2. Hasilnya adalah 8 akar 2. Ya. Nah, sekarang diingat. Yang ke-9, akar A plus minus akar B itu tidak sama dengan akar A plus minus B. Ya. Sekarang saya masuk ke contoh 1. Kalau contoh 1,
Ini sebenarnya sudah saya berikan contoh tadi berdasarkan operasinya ya. Nah, contoh 1, kita bahas setiap contohnya. 4 akar 2 ditambah 9 akar 2. Berarti karena di sini akarnya sama, maka kita bisa menjumlahkan koefisiennya. Yaitu 4 tambah 9 adalah 13. Kemudian tinggal menuliskan akar 2. Ya. Kemudian contoh kedua, akar 12 ditambah akar 27. Nah, kita bisa menyederhanakan 12 itu menjadi berapa? Akar 4 kali 3, ya kan? 12 itu kan 4 kali 3. Ditambah akar 9 kali 3. Berarti kalau menurut sifat operasi hitung tadi, akar 4 kali 3 itu berapa? Akar 4 dikali akar 3. Paham ya? Kemudian yang belakang, akar 9 kali akar 3. Hasilnya berapa? Saya taruh di bawah. Akar 4 itu berapa? 2 dikali akar 3. Kemudian ditambah akar 9 adalah 3 kali akar 3. Nah, kita bisa mengelompokkan akar 3-nya di luar. Berarti akar 3 dikali berapa? Berarti 2 kali akar 3, akar 3-nya dikeluarkan tinggal 2. Kemudian ditambah, di sini 3 akar 3, kalau dikeluarkan akar 3-nya tinggal bilangan 3. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Jelas ya? Baik, langsung contoh 3 bisa dipahami sendiri. Kemudian contoh 4, itu sifat pembagian. Tadi juga sudah saya contohkan. Nah, sekarang contoh kelima. Ya, contoh 5 ini agak berbeda bentuknya. Contoh 5, itu ada contoh bilangan 6/10 pangkat T sama dengan 0,216. Ya, kita bisa mengubah bagian yang kanan, ruas kanan 0,216 itu menjadi pecahan berpangkat. Nah, sekarang kita kaji satu persatu. Yang sebelah kiri, ruas kiri masih tetap 6/10 pangkat T sama dengan 0,216. Kita bisa mengubah menjadi pecahan. Berapa pecahannya? Ya, 216 dibagi 1000. Nah, kemudian yang sebelah kanan kita ubah menjadi perpangkatan. Karena di sebelah kiri ini bentuknya adalah 6/10. Kita ubah menjadi bentuk 6 dan bentuk 10. Berarti 6/10 pangkat T itu sama dengan 216 itu berarti berapa pangkat berapa? 6 pangkat 3. Yang 1000 itu berarti 10 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya sama bisa kita sederhanakan. 6/10 pangkat T sama dengan 6/10 pangkat 3. Jadi T sama dengan 3. Gitu ya. Bisa dipahami? Sekarang contoh ke-6. Nah, kalau ada contoh X pangkat negatif 5 kali X pangkat 3 dikali Y pangkat 4 dibagi X pangkat 3 dikali Y pangkat 2, terus nanti dikuadratkan 2 atau dipangkatkan 2. Langkah pertama kita bisa mengelompokkan setiap variabel. Di situ ada variabel X dan variabel Y. Untuk yang atas kita bisa mengoperasikan dengan mengelompokkan X dengan X, ya. Di situ kan ada X pangkat negatif 5 sama X pangkat 3. Nah, kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadinya X pangkat negatif 5 tambah 3, kemudian masih ada Y pangkat 4. Dibagi, nah di sini ada X pangkat 3, Y pangkat 2, kemudian dikuadratkan. Tadi kalau kuadrat atau pangkat dipangkatkan, pangkatnya harus dikalikan, yaitu X pangkat 3 kali 2. Kemudian yang Y juga sama. Y pangkat 2 kali 2. Sampai di sini paham? Baik, kita bisa menghitung berarti X pangkat negatif 5 tambah 3 itu negatif 2. Dikali Y pangkat 4 dibagi X pangkat 3 kali 2, 6. Kemudian Y pangkat 4. Nah, kita bisa mengelompokkan lagi. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi.
Jadi, X pangkat negatif 2 dikurangi 6, ya, karena di sini pembagian antara X pangkat negatif 2 dengan X pangkat 6, maka pangkatnya dikurangi. Kemudian yang Y, 4, kemudian dikurangi pangkat yang di bawah, 4. Hasilnya adalah X pangkat negatif 8 kali Y pangkat 0. Nah, semua bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi, X pangkat negatif 8 kali 1. Hasilnya adalah X pangkat negatif 8. Atau bisa ditulis menjadi 1 per X pangkat 8. Tadi ingat sifat dari pangkat. Nah, sampai di sini jelas ya. Kemudian, untuk materi merasionalkan pecahan bentuk akar. Nah, merasionalkan pecahan bentuk akar itu dengan cara apa? Nah, caranya adalah dikalikan atau dirasionalkan dengan cara dikalikan dengan bentuk rasional dari bentuk akar yang ada pada penyebutnya, ya. Jadi cara merasionalkan bentuk-bentuk bilangan yang tidak rasional itu adalah dengan mengalihkan dengan bentuk rasional dari bentuk akar yang ada pada penyebutnya. Nah, di sini ada sifat atau apa ya, ada aturan kalau A per akar B itu berarti nanti dirasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar B per akar B. Nah, penyebutnya itu kan akar B. Jadi pengalinya adalah akar B per akar B. Mengapa kok dikalikan ada pembilang dan penyebut, ya? Biar tidak mengubah nilainya. Ya, akar B per akar B itu kan 1. Nah, A per akar B kali 1 itu kan sama tetap ya. A per akar B kali 1. Nah, ini kan tidak berubah hasilnya, yaitu A per akar B. Tetapi karena kita mau merasionalkan, maka angka 1 ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti pada akarnya, penyebutnya, yaitu akar B per akar B. Nah, ini kalau disederhanakan kan hasilnya adalah 1, gitu ya. Kemudian, kalau yang sifat B dan C, itu kita mengalihkan dengan sekawan atau konjugatnya. Kalau B di sini penyebutnya B ditambah akar C, maka sekawannya adalah tandanya menjadi pengurangan. Kalau penyebutnya tandanya negatif atau pengurangan, maka sekawannya adalah positif. Nah, di contoh 7 ada. Coba ya. Sederhanakan bentuk dari akar 5 dikurangi akar 2 dibagi akar 5 ditambah 3 akar 2. Nah, caranya tadi adalah dikalikan dengan sekawan penyebutnya. Ya kan? Nah, kalau di sini akar 5 ditambah 3 akar 2, maka nanti sekawannya adalah akar 5 dikurangi 3 akar 2. Jadi kita bisa mengerjakannya dengan cara akar 5 dikurangi akar 2 dibagi akar 5 ditambah 3 akar 2 dikali sekawannya, yaitu akar 5 dikurangi 3 akar 2 dibagi akar 5 dikurangi 3 akar 2. Oke. Karena di sebelah kanan tidak cukup, saya lanjutkan di bawahnya, kita kalikan. Nah, akar 5 kali akar 5 berapa? 5. Kemudian akar 5 kali negatif 3 akar 2, berarti negatif 3 akar 5 kali 2. Jadi, isi dari akarnya dikalikan. Ya. Kemudian, negatif akar 2 kali akar 5, berarti negatif akar 10. Tahu ya akar 10 dari mana? Ya, perkalian antara 2 sama 5. Dan negatif akar 2 kali negatif 3 akar 2, hasilnya adalah positif 3 akar 4. Ya, akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Ya, jadi diingat kalau mengalihkan itu jangan hanya akar 5 dengan akar 5 dan akar 2 dengan 3 akar 2 saja, tetapi harus perkalian dipasangkan satu persatu. Ya, sifat apa itu? Distributif. Oke, yang
Ibu sekarang dibagi. Nah, diingat, kalau ada sifat perkalian A ditambah B kali A dikurang B, itu hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini diingat-ingat untuk mengalihkan dengan sekawannya. Jadi kamu tidak usah melakukan perkalian distributif tadi, tapi tinggal membaca A-nya berapa, B-nya berapa, tinggal kita kuadratkan. Kalau A-nya akar 5, berarti di sini kita tulis akar 5 kuadrat ditambah, dikurang, ya ini dikurang, 3 akar 2 kuadrat. Kita hitung yang pembilangnya dulu. 5 dikurangi 3 akar 10 dikurangi akar 10 ditambah 3 kali akar 4 itu adalah 2 dibagi akar 5 kuadrat adalah 5 dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan, hasilnya adalah kita kuadratkan satu persatu. 3 kuadrat 9 dikali akar 2 kuadrat adalah 2. Nah, tinggal kita jumlahkan. Berarti 5 dikurangi 3 akar 10 dikurangi akar 10 berapa? Nah, kita lihat koefisiennya. Yang depan koefisiennya 1, yang belakang koefisiennya berapa ini? Berarti kalau tidak ada koefisiennya 1, betul. Jadi berapa? Negatif 3 dikurangi 1, 4. Akar 10 ditambah 6 dibagi 5 dikurangi 18. Sama dengan kita jumlahkan yang tidak punya akar dengan yang tidak punya akar. Jadinya berapa? 5 tambah 6, 11 dikurangi 4 akar 10 dibagi negatif 13. Ya, atau bisa dituliskan menjadi negatif 11 ditambah 4 akar 10, ini dikurung ya, dibagi 13. Ya, kalau negatifnya mau ditaruh di luar, itu berarti ini harus dikurung dan di sini harus tandanya positif. Karena kalau negatif ketemu positif kan hasilnya di sini negatif. Tapi kalau misalkan cukup sampai ini juga boleh, ya. Oke, untuk latihannya juga ada soal-soal seperti itu, coba diselesaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih, sekian dulu penjelasan pada sesi ini. Jangan lupa belajar dan subscribe, like channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.